Allah berkata, "Tsummalatun sorun." Kalau kematian itu datang, kamu sementara sebelumnya belum bertemu aku, kata Allah, otomatis sholat sampan kali kulo hanya secara fisik, ruhaniyah tidak, maka tsummalatun sorun. Allah tidak akan pernah menolong. Na'udzubillahimin. Istilah bahasa wong mati, rohnya itu masuk di dalam alam barzah, gelap gulita. Sebab apa? Mohon maaf, karena waktu di dunia kita masih buta terhadap Allah. Buka surat Al-Isra ayat 72. Al-Isra 72. Al-Isra ayat 72. Allah berkata, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila." Barang siapa saat di dunia ruhaniyahnya ini masih buta pada Allah, mata hatinya masih buta terhadap Allah, kok ia sudah meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Wa adhallu sabila, dan jalannya lebih buta lagi. Na'udzubillahimin. Saya kesini oleh karena jenengan ku anggap sebagai lebih dari saudara kandung saya, maka ingat dawuh Allah ini. Lekaslah, oleh karena kita tidak tahu kapan Allah menjemput kita. Nggih mboten? Kita kapan mati itu wis mesti, sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayo dipikir masing-masing. Ayo dipikir. Artinya 72 ini mafhum mukhalafahnya, barang siapa saat di dunia sudah makrifat pada Allah, sudah bertemu pada Allah, mesti sholatnya benar. Kita diproses Allah lewat hukum syariat, nggih, thariqah, hakikat dan makrifat. Eneng dalile wonten. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Kula ngebabno masalah sholat ini karena Isra Mi'raj tidak lepas dari sholat. Nanti kita golongan di mana? Di antara tiga nanti. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu semua, fisilmi, di dalam agama Islam, kafah, khalih sampurno. Berarti kita wajib Islam kita sempurna. Mana Islam yang sempurna itu, Pak Bu? Ono papan, alhamdulillah, ngene iki sing kula senengi. Ngaji ono papane, tak tulis malah gampang dong. Nanti habis materi saya sampaikan, tak buka tanya jawab. Mesti ono sing gak paham, langsung takok, langsung tanya, gak usah malu. Kata peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan. Surat napa niku wau? Al-Baqarah ayat 208. Niki ngajine santai mboten? Santai mboten? Pinten jam? 10 nganti subuh jambaan. Ya iki nggarakno kiai cepet matek ya ngenten iki. Wis sak cukupe mawon nggih ya. Sesuk ketemu melih kok yoan. Mohon izin Pak Kades, pundi Pak Kades? Mohon izin.
Masuklah kamu hai orang-orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Islam tahapannya, lalu iman, nggak ngoten nggih? Terus ihsan. Yang dipanggil iku amanu, Pak, di dalam Al-Qur'an. Bukan muslimun. Bukan muslimun. Mengapa bukan muslimun? Bukan ya ayyuhan nas, bukan. Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan. Kok ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu ayatnya udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Sudah iman kok nang Islam maneh iku lak mudun. Turun, nggih mboten? Mpun protes dhisik. Tak genahno. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan kalih kula niki sebagai manusia Allah ciptakan dari dua unsur, jasmani dan rohani. Kecoi. Jasmani Allah ciptakan kita sebagai manusia dari saripati tanah. Nanti kalau mati kembali ke tanah. Betul? Ada enggak orang sini umat Islam loh, maksud kula, ketika mati dipenteng ning cagak? Enggak ada nggih? Sama Mojokerto juga begitu. Islam loh, maksud kula, ada umat Islam setelah meninggal terus dibakar, ada? Enggak ada. Umat sama, seluruh dunia sama. Karena di dalam Al-Quran Allah dawuh jasad ini asalnya dari saripati tanah kembali ke satu. Nomor dua, ruhani. Sampean wis semerap ruhani sampean? Dereng. Mayoritas dereng. Mengke kula tata teng mriki cek ruhani sampean iki. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis qudsi. Hadis qudsi iku dawuh-dawuhe Gusti Allah sing tidak tertera di dalam Al-Qur'an. Iku namanya hadis qudsi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ruhani kita asal muasal inna lillahi harus wa inna ilaihi, balik nang Gusti Allah maneh dengan husnul khotimah. Jenengan kali kula rohaniyahnya itu Bapak Bu asal muasal wis kenal Allah, wis ketemu Allah. Sudah. Di saat kapan sampean kali kula wis ketemu dan berdialog kepada Allah? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ngeten Pak, sampean eling napa mboten biyen niku? Sadurunge roh ditiupno Gusti Allah ning jasad, jenengan iku ditakoki Gusti Allah, alastu bi rabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Betullah kamu nanti di dunia ini hanya menyembah padaku, hanya memuji padaku, hanya minta pertolongan padaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan sedaya sing rawuh ini dulu ruhaniyahnya itu jawab qalu bala syahidna, siap. Bahasa TNI, bahasa
Polri, bahasa PNS, bahasa Umarok, siap. Pak Kades siap, Pak Camat siap, Pak Bupati, gitu. Artinya siap iku yes. Enggih Gusti, kula bakal nyembah mung dateng jenengan, bakal mujalan muji mung dateng jenengan, bakal beriman mung dateng jenengan. Walillahil masyriq wal maghrib. Apapun dari jagat. Mana kulon mbak? Kulon perasa kuntiko ya Allah, kula bingung. Berarti aku sholat mangadep mriko. Wong bingung gak ono hukumi. Mboten hukume. Wong bingung Anggapan kula mriko kuilen barat, lah kok sholatku ngadep ke barat. Sah napa mboten? Sah. Karena wong duka. Entah lagi kalau epok-epok bingung, pura-pura bingung. Lah iki beda lagi. Ramadan pura-pura lali poso padahal eling nek poso. Mangan napa niki namanya? Anggur situk ngeten contoh ya. Contoh. Batal mboten? Batal karena disengaja. Eling nek dheweke poso disikat ae batal. Tapi nek lali walaupun tek sakmene lali terus batal mboten posone? Mboten. Gak kata nek kalau iling kok ngoten. Pun iku hukum syariat rapopo. Wis ruhaniyah sampen iki lho Bapak Ibu, bisanya kembali nanti wa inna ilahi raji'un dengan husnul khotimah, tidak ada penghalang apapun. Wajib jenengan iki teko suci mulih suci. Iman sampean kali kula tadi mengatakan hanya pada Allah. Di segala hal apapun iku yang menggerakkan, yang sebagai sang yang berperan adalah Allah. Contoh jenengan kumpul teng mriki wau lho. Nek gak dikersakno Allah, gak dilakokne Gusti Allah, saged jenengan kali kula sebagai makhluk datang ke sini sendiri. Wis dalile iki le. Gelek sampean waca, tapi duka sampean trapno apa enggak aku gak ero. Ngeten. La haula wala quwata illa billah. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Makhluk semua itu tidak punya daya upaya. Ngomong gak iso, kuping krungu ora iso, meripat nyawang tidak bisa, jasad bergerak tidak ada kalau tidak ada sang penggerak. Illa bil. Aku takok, jenengan wau mriki mulai omah ning ati eling gak nek sampean iki sing lakokno Gusti Allah? Jujur eling gak, sadar gak jenengan wau tekan omah mriki ning ati iku sing lakokno Gusti Allah? Mboten nggih? Jujur mawon. Berarti aku ngadepi wong gak sadar iki. Lah ngoten nggih? Yun sewu. Islam dibangun oleh Allah 4 tahap: syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Wis. Cek tahu ngaji model koyo ngeten cek nate. Kula niki Pak Bu mboten unggah-ungguh nggawa ngelmu teng mriki Mojokerto mriki untuk unggah-ungguh. Ngertos unggah-ungguh? Napa?
unggah-ungguh niku lho, ben ngene ben disawang wong ban niku namanya unggah-ungguh mboten. Inni balagum minkum, saya diutus Allah dari Mojokerto sampai ke Pemalang sini hanya satu, menyampaikan apa yang pernah disampaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung manusia itu ada jasmani dan rohani, maka muncullah asbabun nuzul surat Ali Imran ayat 31. Buka. Iki kok ngerweti sih. Mengke ben dipek takmir nggih. Serta niki lho. Ben dipek takmir. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, apabila ruhaniyah hambaku ingin tak cintai, kata Allah, fattabi'uni, suruh mengikuti kamu Muhammad. Bahasa Rasul, hei umatku, yang kamu ingin tak jadikan kamu dijadikan Allah sebagai kekasihnya dan dicintai Allah selalu, ikuti aku, kata Rasulullah. Pertanyaane, ya Rasul, kula mengikuti jenengan sing piye, yang bagaimana, nyong iki lho, ngikutin jenengan itu dari sisi mana? Al-Baqarah 208 tadi kembali. Udkhulu, do mlebu sira kabeh fisilmi, di dalam agama Islam, kafah, dengan sempur. Jasad kita sudah Islam Pak Bu, mulai akil balik kita anaknya orang Islam, mesti dididik Islam. Lah ngoten nggih? Diondokno, dikenalno hukum-hukum. Nyuwun sewu, itu Islami jasad. Islami jasad. Ditata di dalam hukum syariat ada dua, mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Jasad, sholat, zakat, puasa, haji, iku amaliyah, amal jasmaniyah. Ini disebut ibadah mahdud, ibadah sing murni bangsa jasmani, ibadatul jawareh. Kata Rasul, aku yo nglakoni ngono, peno yo nglakonono ngono. Lho ngoten lho. Paham nggih? Aku Rasulullah iku mau fattabi'uni, yo nyekel syariat. Jenengan selama di dunia yo nyekel aturan syariat. Saya tidak mulangi jenengan bab masalah syariat, masalah jenengan iki mulai kecil sampai tua gini sudah syariat. Ini Rasulullah. Mengikuti jenengan yang bagaimana ya Rasul selanjutnya? Berhubung manusia ini ada ruhaniyah, maka ruhaniyah jenengan harus mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam jalur dinut tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid, yaiku agama dinut tauhid iku yang mendidik ruhaniyah jenengan kali kula untuk bisa mengesahkan terhadap Allah. Dengan begitu maka fa'budu, nyembah sampean iku mesti ketemu ambek sopo sing
Mbah, kalau takut disik datang jenengan, nek jawaban sampean iku sampun, kalau tutup ngaji niki. Ibu, bapak, jenengan waktu sholat pun kepanggih Gusti Allah dereng. Dereng, nek ngono ngaji tak terus nih. Tak terus ki. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allah mengutus utusannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah dan dinu tauhid. Lah ini qad tabayyana rusdu minal ghayy. Dinu tauhid adalah agama yang mendidik, yang mengajarkan rohanian jenengan untuk lepas dari kepentingan hawa nafsu. Ruhaniah jenengan umpami mboten disempurnakan Islami di dalam thariqah hakikat makrifat, mohon maaf nyun sewu sekali lagi. Tadi saya katakan saya kesini hanya inni balaghu minkum, menyampaikan wahyu Allah aja dalam Al-Quran. Urusan diterima gak diterima itu bukan urusan saya, paham ya? Artinya Bapak Ibu, siapapun umat manakala menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat ini, itu gak salah. Artinya tidak salah, karena itulah ikraha fiddin. Karena itu hak masing-masing. Mboten angsal kula meksa sampean harus mboten asal. Laksana ngeten, Bu, niki lho kula duwe punya napa niki anggur, jenengan tedo. Lah jenengan menolak iku yo gak salah, paham nggih? Pun. Jadi saya tidak ekstremis, tidak, saya tidak monolog, tidak. Makanya nanti habis materi langsung dibuka tanya jawab. Jadi biar berimbang, Bon. Terus untuk menyempurnakan Islam kita bagaimana? Mengapa ini kita itu dipanggil yang sudah beriman? Artinya iman sampean iku biar ihsan. Ngaten lho. Cara wong salat biar khusyuk. Cara wong salat biar ketemu Gusti Allah. Carane piye? Kita yang dulunya sejak kecil sudah mengerti hukum syariat, masuklah kau terhadap hukum thariqah. Sebetulnya jenengan iki sudah berthariqah, semuanya sudah berthariqah. Cuman ada yang belum berthariqah muktabaroh, ada yang sudah. Thariqah muktabaroh itu thariqah yang naungi oleh Jatman nih lho Pak. Muktabaroh itu adalah sambung sanatnya sampai Kanjeng, iku muktabaroh. Di situ Anda dididik zikir siri, zikir yang diucapkan di dalam hati supaya apapun aktivitas sampean iku ben sadar yen sak temene bahwasanya semua apapun pekerjaan yang terjadi pada diri kita semata-mata ati ceke eling kabeh iku sing gerakno Gusti. Paham nggih? Urusan sampean masuk thariqah atau tidak itu urusan sampean. Saya hanya menawarkan diri. Bon. Tadi saya katakan sebetulnya kita itu sudah berthariqah. Cuman bukan thariqah muktabaroh. Apa sih thariqah itu? Jalan. Mana? Salat iku thariqah. Ngaji niki nggih thariqah. Jalan untuk menuju bertemu Gusti
Mbah Dimyati sampean takoki, Mbah jenengan iki thariqah apa? Ngaji, salat, iku thariqahku. Lah syariate Mbah, ilmu sing kanggo salat. Piye carane salat? Waya ketika berdiri baca apa? Iku syariat. Ilmunya itu namanya syariat. Lah nama salat itu adalah thariqah, jalan. Tinggal hakikat kita, tujuan kita sholat itu kemana? Jenengan kalih kula Pak Bu, siapapun kita, apapun status kita, apapun ya, jikalau jenengan ini belum mengenal tentang dinu tauhid di dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikat, mohon maaf, kejujuran hati kita mengatakan ketika sholat mesti si ketemu si eling urusan tuh nggih mboten nek pancen nggih sampai kapan kita seperti itu. Ingat, dibuka di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Az-Zumar ayat 54 niki surat-surat yang pawenting niki. Az-Zumar 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Hei wong sing beriman kabeh, kabeh manusia dipanggil Allah. Lekas balio sira ing pangeranmu. Lekas kembalilah kau Tuhanmu. Umpama salat, lekaslah sing kau sembah, temui Allah. Temui Allah. Lakukanlah hal ini min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Sebelum datangnya kematian. Kalau aku tanya, kita bertanya, sisa umur kita tinggal berapa? Yang tahu angkat tangan, pakai duit 200. Loh, kalau gak bujui Pak, tak hitung lo. Ojo sing senior bos. Nyun sewu Bapak Ibu, inilah proses kita. Proses kita. Bukan perkaranya orang yang masih ada di syariat itu salah, ndak. Itu proses setiap diri manusia. Mboten saged Pak, tidak bisa nyongi ketemu Allah waktu sholat, nggak bisa. Berhubung sisa umur ini kita itu tidak tahu tinggal berapa tahun kita, maka Allah bersabda tadi, lekaslah kau ruhaniyah kembali pada Tuhanmu. Lekas. Berarti lekaslah itu jatuhnya jenengan harus sampai ke Pak Rifat. Sebab ketemu Allah itu disebut makom Rifat. Kaangel Agus, gampang, sumpah gampang. Dawi Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, hambaku nek takon tentang aku, keberadaan aku ono endi, dituduhaken? Dikasih tahu? Oke. Jawaban Muhammad, fa inni qaribun, sesungguhnya aku, kata Allah, itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku Allah lebih dekat daripada urat leher, urat nadi. Surat Al-Hadid Allah juga mengatakan huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Al-Hadid ayat 3. Sesungguhnya Allah itu di setiap awal masalah dan akhir masalah. Contoh pengajian ini, awal dikuasai Allah,
akhir nanti yo dikuasai Gusti. Wadzahiru wal batin, Allah iku di luar dirimu, di dalam diri. Oh widek kok gak ero sih. Lah ngoten nggih. Kita sholat nyun sewu Allahu Akbar, ketoklah sajadah nggih mboten. Sing ketok tembok. Kadang-kadang imame iku gawe kaos biasa. Di belakang ana tulisan miwon, muni diwaca. Miwon. Nggih ta? Apa ngeten iki sebabe? Akhirnya ndadekake salat sampean kali kula mboten saged khusyuk. Sebab jenengan kali kula niki nyun sewu. Sekali lagi nyun sewu, Pak Kades nggih. Sebab kita mayoritas umat Islam masih di proses ini, di kelas ini. Halo, umur jenengan kantun pinten tahun Bu? Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Mati iku nek teko gak mesti ngenteni tuwek. Kadang sik enom nggih, mboten mesti ngenteni lara dhisik, lara sakit dulu, ndak. Kadang-kadang awak sehat. Nyun sewu Mbak Yu ipar kula niki dereng 40 dina nih. Pagi ke pasar. Wong tiang Mbak Yu kula ipar niku jualan di pasar. Pulang duhur habis sholat pesenang garwane kakang kula, Mas nanti putu-putu iki mau berangkat ngaji habis asar di TPG iki sangune aku tak turu ojo digugah. Biasanya sing ngangoni itu adalah mbak estri wau. Asar tong 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 adzan digugah, Dek ayo sholat, mboten tani. Ngoten niku mboten curiga. Mboten curiga. Terus sholat piyambak kakang kula niku sholat asar digugah maneh. Loh, dijempok nang nggone irunge mboten enten nambahane. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan nek pengin tahu memastikan wong iku mati, sampean beto kapas. Tahu kapas? Sampean tukno nang nggone irunge. Nek kapase mlaku-mlaku berarti si ambekan. Kadang-kadang kan teorinya dilihat urat nadi. Kalau tidak petugas mboten saged. Bu bidan, perawat mboten saged. Jenengan teori ini lewat endi? Lah tak duduno. Cukup kapas dekeo nang irungi. Nek gak goyang wis ngomong Wak Mudin ndang dikongkon ngedusi mati. Pun sebab apa kita ketika sholat nyun sewu ati iki kok mboten saged khudur pada Allah? Jawabannya di dalam surah Al-Baqarah 238. Al-Baqarah 203 sekaligus solusi. Sampean pingin sholatnya khusyuk badan? Wis nganuto surat Al-Baqarah ayat 238. Khafidhu ala sholawah ay al maktubah. Reksonen jagalah sholat 5 waktu. Iku dilakukan jasmani, betul? Jasmani. Tapi ayatnya gak berhenti di situ. Ada wawu ataf sebagai penyambung. Wassolatil wusto, sholat tengah. Iki sampai nek mboten buka tafsir Al-Qur'anul Qadim, tafsir Al-Qur'anul Karim mboten ketemu sampean. Sampai nek buka tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Yasin, tafsir Ibnu Katsir,
khilaf ulama, ada yang mengatakan sholat asar dan lain sebagainya. Tapi nek sampean buka Al-Qur'anul Qadim muncul ya kuwi sholatir roh. Berarti jasad sholat, rohnya wajib ikut sholat. Piye sholatir roh? Pun semerang men. Ya nopo sampean kali kula isok roh iki sholat wong dereng kenal rohi, durung ketemu rohi. Gus ngaji sampean tambah suwe tambah bingung Gus. Pun kula mriki niku ngejak naik kelas. Boten nyalahke jenengan boten. Memberikan motivasi supaya bermutu sholat sampean. Sholat ruh iku Pak terjadi ketika saat jenengan ini sudah hati ini mengikuti Rasulullah di jalur dinut tauhid, dinul haq. Rasulullah menyampaikan hal ini walau karihal musyrikun, di tengah-tengah walaupun dibenci oleh kafir Quraisy, dibenci oleh kaum Taif, Rasulullah dibenci, tetap disampaikan. Saya sendiri juga begitu. Walaupun apa yang kusampaikan itu hal-hal yang bersifatkan hakikat atau yang bersifatkan tauhid, walaupun saya dibenci umat, I know reckon you. Mbah ngerti bahasanya I know reckon you? Saya tidak apa-apa, sebab tugas saya itu hanya menyampaikan saja. Dan ini barometernya hidayah, hidayah dari Allah. Kalau tidak mendapatkan hidayah di saat itu susah untuk diterima. Bapak Ibu, shallu ala Nabi Muhammad. Ingat dalam surah Al-Isra ayat 1 yang menceritakan tentang Isra, iku opo osak mi'roti. Isra iku opo, mi'rot itu apa? Kok enggak mi'rot saja? Kok ono Isra'e? Kok gak Isra saja? Kok ya sampai mi'rot? Itulah Pak langkah-langkah kita dari syariat sampai makrifat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci sapa Allah, hidup itu yang memperjalankan hambanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam. Itulah Allah Kang Maha Suci yang memperjalankan Anda ketika sholat. Berdiri sing mendirikan siapa? Oke. Rukuk sing rukukno sapa? Sampak salam. Tapi opo ati awak dhewe kok lali, gerak awak dhewe sebab digerakno Allah isoke gerak, opo kok lali? Iku krono sampen kali kula belum mengenal aturan di dalam hukum hakikat dinut tauhid. Paham? Sementara kita minim sekali umat Islam mayoritas menengah ke bawah mengenal dinut tauhid ini di tengah umum. Nggih mboten? Sampai nek kepingin roh nang pondok baru diajarno sing kaya ngono, tapi tidak semua pondok. Paham? Mbah jenengan kaya mbah kula. Nggih. Mohon maaf nggih. Wajahnya rada bersih mbah kula sien. Mbah Putri nggih. Kula angsal salim, Mbah. Mbah angsal salim kula. Angsal. Nyun sewu nggih. Pun kula terusaken Pak nggih. Terus bagaimana kita mendapatkan tentang ajaran dinut tauhid? Sampean wajib golek guru akhirat. Wajib
pembimbing yang hatinya betul-betul sudah sampai tingkatan makrifat, barulah dia yang berhak dan diperintahkan Allah untuk mengajarkan. Yun sewu, beliau itu tidak harus, mohon maaf, tidak harus dia itu berpakaian yang seperti ini, enggak. Kadang menjadi pedagang, kadang menjadi petugas, kadang menjadi pejabat struktural dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga ekonominya nggak punya apa-apa, makan setiap hari leren apa, masih mencari rosokan. Itu urusan Allah. Tapi tandanya mereka adalah ketika kalamnya keluar itu menjernihkan, menenangkan, gawe tentreme ati. Coba jenengan nanti mangke dalu sholato tahajud 2 rakaat. Salan praktek nih utawa sholat hajat. Ketika jasmani sampean iku sholat, ruhaniyah sampean, ati sampean rasakno kehadiran Allah dalam tubuh jenengan, di dalam dan di luar jenengan. Allah dulu, walaupun belum ketemu nggak apa-apa, rasakno disik, angen-angen no. Sagede kita berdiri karena didirikan oleh Allah. Allahu khalaqakum, Allah itu yang menciptakan kita semuanya makhluk. Wa ma ta'malun, dan apapun yang terjadi perilaku itu datangnya dari Allah. Berarti Allah sing gerake. Coba itu aja, sedikit aja. Aku yakin jenengan terasa nikmat dalam hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan berzikir. Zikir iku eling iku sadar ning ati yen sak temene kabeh perkara apa yang muncul timbul dalam diri kita semua datangnya dari Allah Subhanahu. Coba ati sampean iku sampean melaku rasa, melaku iman, melaku keyakinan yang seperti itu waktu sholat. Aku yakin nafsu gak gampang isok melebu. Sebab nafsu mlebu nanggone ati sampean kali kula, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu, mesti ngajak lali nang Gusti. Shallu ala Nabi Muhammad. Saged dilanjut? Oke. Apa? Wassolatil wusta, yaitu loh yang disebut sholati roh iku ngoten. Saya punya jaminan. Apa jaminannya? Manakala jenengan waktu sholat atine iku mang gelem sadar yen sak temene apa aktivitas sholat jenengan iki mang sing gerakno Allah, tak jamin ati sampean tentrem. Saat itu. Terus Bu, aku takon, umumnya tiang mriki niki wong wedok iku dibelanjani sakwulan kali garwane berapa sakwulan? Umum 2 juta, 3 juta. Wis gampangane kita ambil rata 2 juta gitu, karena anak kebutuhan ini. Ketika suami kita ibu memberikan belanja terhadap kita, manakala tidak digerakno Allah dalam tubuh suami, apakah suami bisa ngekei sendiri? Nggak saged. Oke, ati sampean lungguhno kono nang Allah. Suatu saat mungkin bulan depan dikasih 200, kira-kira sampean ning ati ngruneng no mboten? Gejolak no mboten? Nek ati sampean kali kula gejolak, padahal semua apapun yang terjadi lillahi walillahil masyriqu wal maghrib, semua itu yang menggerakkan Allah, berarti waktu iku ati awak dhewe lali nang Gusti. Lah wis marenono, berhentilah kita seperti ini.
biar hati selalu damai, tentrem, jenjem. Wassolatil wusta, manakala sholat ruh ini jenengan kumandangkan juga tidak hanya di dalam waktu sholat 5 waktu saja, di luar waktu sholat takdir sikon apapun hati jenengan iki ruh itu selalu menghadap terhadap Allah. Fa'budu nyun sewu hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ini siratal mustaqim, artinya lurus. Ati sampean itu madepe nyembahe mujine hanya pada Allah. Ojo waktu sholat tok, jangan hanya waktu sholat aja, di luar aktivitas sholat harus ruhaniyah kita tetap. Ini wajah wajhiyah, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku, kata Kanjeng Nabi Ibrahim, surat Al-An'am 79, ke wajah Allah. Mana sih Allah itu? Allah itu wide duwekat. Saman bersani mriki lewat surat Al-Hadid ayat 3, Allah ning jaba ya ning jero. Allah itu nama yang memiliki nama wujudnya. Sampeyan tinggal iku lho, bukan udara lo ya, bukan oksigen. Napa? Laisa kamislihi syai'un. Anda tidak bisa menyerupakan, menyebut dengan sesuatu apapun, tapi bisa Anda rasa, bisa ada imani. Nek hati sudah duduk di sini, aku yakin. Wakumu lillahi qanitin, terusnya ayat 238, sholatmu mesti khusyuk. Qanitin ay khosyin, jagalah sholat itu dengan khusyuk. Artinya sholat itu wajib bertemu Allah. Atau sholat itu wajib khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang mukmin ketika sholat selalu bertemu Allah. Ini tidak akan pernah nafsu bisa akan masuk melalaikan hati jenengan pada Allah. Alhamdulillah, wis Gusti Allah ngkei jalan carane sholat sing khusyuk ya iki mau pun wis ora akeh-akeh pun dereng. Halo, iki engko tak buka tanya jawab. Bon, tak terus nih. Saya dilanjut. Oke. Oleh sebab itu dulurku Pemalang, jenengan tak anggap ngeluwi dulur kandung kula. Akhul muslim wal, lekaslah sebelum kematian kita datang, dandanono sholate. Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam dawuh, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Salat amaliyah dohiriyah ini di mata Allah ikut dikatakan benar tergantung buah yang muncul dalam keadaan ruhaniyah sampai bagaimana. Jikalau munculnya keadaan ruhaniyah jenengan iki min qalbin zahidin, hati yang menghadap terhadap Allah khusyuk, maka mesti sholat ikut diterima oleh Gusti, sebab ketemu ambek sing disembah. Berarti sholat kita syariat ini wajib dilandasi hakikat. Dengan begitu maka hakikat itu akan menggiring Anda untuk menuju makrifat datang Allah. Ini angel bagi yang tidak tahu, dan ini mudah bagi yang sudah terbiasa. Logika saya kasih contoh. Sepeda pancal di sini kalau ngarani apa Pak? Ontel ya. Oke. Kita belum pernah belajar sepeda ontel.
Entah kita umur 3 tahun atau gimana, atau yang tua-tua dulu nggak mengenal sepeda ondel. Coba pertama-tama sampean kasih sepeda, saged dereng. Jenengan yang sudah dulunya pernah belajar sepeda ondel, sekarang dikasih sepeda ondel langsung dicengklak. Jenengan tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba bisa. Ada sejarah kisahnya dulu pernah belajar pertama iku yo jatuh yo bangun beset nggih Pak Bu. Tapi Anda tidak putus asa, wala tayasu fi roihillah. Makom makrifat ini, rahmat Allah ini, jangan pernah Anda berputus asa. Walaupun kelihatannya berat awalnya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingat, pasti akan bisa sampai. Dibuka di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Niki ayat-ayat sing penting kanggo jenengan. Al-Ankabut ayat berapa? Ayat 5. Al-Ankabut. Di situ dikatakan, barang siapa yang hatinya ingin bertemu aku, kata Allah waktu sholat. Hati ada keinginan untuk ketemu Allah, berarti jenengan rindu, nggih mboten? Rindu. Fa inna ajalallah la'at wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Aku Allah berjanji, sing berjanji Allah, dalam waktu yang sudah kutentukan pertemuan itu akan terjadi. Jenengan belajar terus sepeda, tiba tak bangun lagi, lama-lama pasti bisa mengendalikan sepeda. Iku logikanya seperti itu. Oleh sebab itu, ibu bapak, kita sama-sama tidak tahu, sisa umur kita tidak tahu. Jikalau kita tidak lekas kembali, bagaimana? Surat Az-Zumar ayat 54 tadi, Allah berkata, "Tsummalatun sorun." Kalau kematian itu datang, kamu sementara sebelumnya belum bertemu aku, kata Allah, otomatis sholat sampan kali kulo hanya secara fisik, ruhaniah tidak, maka tsummalatun sorun. Allah tidak akan pernah menolong. Na'udzubillahi min. Istilah bahasa wong mati, rohnya itu masuk di dalam alam barzah, gelap gulita. Sebab apa? Mohon maaf, karena waktu di dunia kita masih buta terhadap Allah. Buka surat Al-Isra ayat 72. Al-Isra 72. Al-Isra ayat 72. Allah berkata, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila." Barang siapa saat di dunia ruhaniahnya ini masih buta pada Allah, mata hatinya masih buta terhadap Allah, kok ia sudah meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Wa adhallu sabila, dan jalannya lebih buta lagi. Na'udzubillahi min. Saya kesini oleh karena jenengan ku anggap sebagai lebih dari saudara kandung saya, maka ingat dawuh Allah ini, lekaslah oleh karena kita tidak tahu kapan Allah menjemput kita. Nggih mboten? Kita kapan mati itu wis mesti, sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayo dipikir masing-masing, ayo dipikir. Artinya 72 ini mafhum mukhalafahnya, barang siapa saat di dunia sudah makrifat pada Allah, sudah bertemu pada Allah, mesti sholatnya benar, mesti ketemu Allah, maka di akhirat pun dia tidak buta. Wa adhallu sabila, sudah tidak kanggo lagi. Tsummalatun sorun, tidak berlaku lagi. Akhirnya lanafi di dalam ayat itu tsummatun sorun, lanafinya dihilangkan, maka golongan inilah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Saya ini hanya bicara kepada yang sudah balik sampai tua, bukan yang anak kecil. Kalau anak kecil
rohnya masih makrifat pada Allah, belum ada noda dan dosa. Kita yang sudah akil balik bahkan bertahun-tahun, di hati itu ada punya iman, Pak. Nyun sewu, iman selain Allah, cuman kita nggak terasa. Apa contoh? Niki napa? Jeruk. Ketika tak oncei jeruk, tak kupas, atiku mang duweni yakin apa enggak bahwasanya iso ngupas aku diriku makhluk sendiri. Ya, ning atiku ono rasa, ono iman, sing ngupas iki iso sing ngupas iki gak karena Allah, karena diriku sendiri. Berarti saya itu telah beriman bahwasanya selain Allah tak imani. Apa? Diri saya sendiri. Kalau saya bisa mengupas, ini berarti saya berbuat salah maksiat pada Allah. Belum lagi saya makan. Tak makan sekarang. Manis. Mesti imanku mengatakan manisnya itu datang dari nggih mboten? Itu iman kita kalau masih ada di sini. Padahal dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 76. Selain Allah itu tidak akan pernah bisa mendatangkan mudarat darau wala naf'an. Apa? Bahaya ataupun manfaat. Nggak bisa, selain Allah nggak bisa. Jeruk tadi mendatangkan manfaat, yaitu mendatangkan rasa nggih mboten? Iki iman kita di sini. Secara syariat benar sudah nggak salah. Tapi secara hakikat mohon maaf, ruhaniyah kita beriman seperti itu, berarti ruhaniyah saya telah menyekutukan Allah dengan padahal innahu bikulli syai'im muhit, sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk umpama ning kene ning jeruk, di dalam jeruk dan di luar jeruk tidak ada Allah, maka jeruk itu tidak akan pernah bisa mendatangkan rasa. Saged diterima ning ati? Oke. Gus, saiki sampean dudono dalil sing ringkes kalau makhluk itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat. Nyun sewu. Dalil niki lho cukup, Pak. Sak temene makhluk iku gak punya daya upaya untuk mendatangkan rasa manis, manfaat. Wala kuwatalan, kekuatan yo gak iso. Umpama iku teko sebab illa bil. Wis jelas nggih? Pun terakhir jenengan kudu belajar ning atis nyambungno rasa menyang Allah. Nyambungno iman menyang Allah. Caranya jenengan waktu sholat misalkan, tolong sekali lagi hati kita jangan dibuat apa-apa, buatlah untuk merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Inilah yang dikatakan Rasulullah, imannya sudah ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Inilah Islam yang sudah sempurna. Kata Rasul dalam hadis tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam taroh yo yaro. Maka ketika jenengan gak bisa melihat, hatimu merasa seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Itulah ihsan. Sing seringlah ati sampen iku sambungno ati lewat rasa terhadap Allah Subhanahu wa taala di segala hal aktivitas sampean. Muga-muga ilmu walaupun sedikit ini barokah dan manfaat, dan disertai Allah hidayah sehingga jenengan kali kula saged ngelampai
sholat dengan benar, aktivitas dengan benar. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, session yang kedua adalah tanya jawab. Mohon Pak Operator disiapkan mic untuk jamaah yang mau bertanya. Kembali kepada panitia, sing bagi waktu panitia, saya nganut aja, monggo.